Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kemarin terakhir masih membahas tentang bahaya orang berpaling dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu makanan hati, gizinya hati yang paling bergizi. Tapi banyak manusia berpaling. Yang dikatakan oleh Allah membutakan hatinya dari mempelajari, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Maka pasti mereka akan mendapat balasan setimpal, yaitu nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kondisi buta. Kemarin sampai perkataan beliau di sini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fahum, maka mereka lama amu, ketika mereka itu membutakan hatinya dari Al-Quran, di dunia, an ru'yatil haqqi, dari melihat kebenaran, wasammu, dan mentulikan telinga hatinya, an samaihi, dari mendengarkan Al-Quran, wa amsaku, dan mereka membisukan mulutnya, aninutki, untuk dari bicara kebenaran. Mereka mengatakan waqalu qulubuna fi akinnatin. Mereka mengatakan hati kami fi akinnah, terhalang, mimma tad'una, dari apa yang kalian serukan pada kami. Wa fi adhanina, di telinga kami, wakrun, ada sumbatnya. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dengan engkau, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada hijab, ada penghalang. Ini pengakuan penolakan dari orang-orang yang buta hatinya, tuli hatinya. Nah, mereka mengakui seperti ini. Maka akibatnya, buahnya, kata beliau, jazahumullahu, Allah balas mereka fil akhirah, di akhirat nanti, bimithli ma kanu alaihi fid dunya, sesuai dengan perbuatannya di dunia. Yang jauh dari Al-Quran, ya akan dijauhkan dari pertolongan Allah. Wada'ahum, dan mereka melalaikan Al-Quran, tidak serius terhadap Al-Quran, tidak mau mempelajari dan tidak mau meyakini, tidak mau mengamalkan, maka mereka akan dilalaikan oleh Allah. Kama ada'u, sebagaimana mereka lalai, sebagaimana mereka melalaikan syariatahu, syariat Allah. Qala, orang tadi ketika dikumpulkan di hari kiamat kondisi buta, dia mengatakan kepada Allah, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, ya Rob? Qad kuntu basira, dulu di dunia saya ini melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah balasan bagi orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, telah datang kepadanya ayat-ayat kami, Al-Quran. Nah, fanasitaha, kemudian kamu lupakan, cuma ditaruh di lemarinya, di raknya. Paling banter
dibuka saja. Mungkin dibuka, dibaca. Tapi itu kan bukan tujuan yang tinggi, tujuan yang muncak. Tujuan tertingginya diturunkan Al-Quran adalah difahami, diimani, dan diamalkan. Sehingga amalannya itu ada ruhnya. Apa ruhnya? Iman. Dari mana iman muncul? Dari ilmu. Jadi difahami, dipelajari untuk memunculkan iman, keyakinan, pembenaran dalam hati. Kemudian diwujudkan dalam bentuk amal, maka amalannya itu hidup. Ada ruhnya, ada pahalanya. Nah, maka orang-orang yang telah datang kepadanya Al-Quran kemudian melalaikan wa kadzalikal yauma tunsa, maka balasannya hari ini kamu dilupakan. Jazaan wifaqa, itu balasan yang setimpal kata Allah. Balasannya itu sama dengan perbuatannya. Tidak ada orang yang masuk neraka tanpa dosa itu tidak ada. Tanpa sebab. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu itu Allah ciptakan sebabnya. Wa man jaa bis-sayyi'ati, barang siapa menghadap Allah dengan membawa satu kesalahan, fala yujza alladzina amilus sayyi'at, maka tidak akan dibalas orang-orang yang berbuat kejelekan illa ma kanu ya'malun, kecuali sebatas apa yang mereka amalkan. Surat Qasas ayat 84. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu, dari sahabat Samurah bin Jundub, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza kana shalla salatan, adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat, wa fi lafdin salatal ghada, salat duhur, aqbala alaina, beliau selesai salat menghadap kepada kami, biwajhihi, dengan wajahnya, artinya tidak miring, berhadapan dengan wajahnya penuh. Faqala, maka Nabi mengatakan, man ra'a minkumul laila ru'yan, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi. Qala fa in ra'a ahadun qassaha, kalau ada yang mimpi silakan disampaikan. Fayaqulu masya Allah fasa'alana yauman faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya. Di suatu hari lagi juga Rasulullah SAW menanyai para sahabat, siapa di antara kalian yang bermimpi. Kulna, maka kami berkata, para sahabat, lah kami enggak ada yang mimpi. Qala, maka Nabi mengatakan, lakinni ra'aitul laila, tapi aku semalam bermimpi melihat dua rajulaini. Tadi malam aku bermimpi melihat dua orang. Atayani, mendatangi aku. Fasaqal hadis, kemudian disebutkan hadisnya, dipotong oleh beliau. Wa fihi, langsung ke bunyi hadis ini. Fantolakna, maka kami pergi. Hatta ataina ala rajulin, sampai kami mendatangi seseorang, melihat seseorang. Muttaji'un, yang terlentang, tiduran. Wa idza akharu qaimun, yang lain berdiri alaihi bisahratin, berdiri di atas batu karang. Wa idza huwa yahwi bisahrati, kemudian dia jatuh, terlempar dengan batunya. Nah,
Lira'sihi, dan jatuhnya ke karang juga dengan kepalanya dulu. Fayasluku ra'sahu, dan dia mengenai kepalanya, kena karang, ditimpa karang juga. Fayatadahdahu al-hajaru hahuna, sehingga hancur kepalanya, tertimpa batu dan jatuh ke batu. Fayatba'ul hajaru fayahuduhu, kepalanya yang jatuh ke karang disusul batu sehingga hancur tadi. Fala yarji'u ila rajuli hatta yasihu ra'sahu kama kana. Kemudian kepalanya tadi dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jal seperti semula. Tsumma ya'udu alaihi, kemudian dia kembali lagi ke atas dan jatuh lagi, kepalanya diremukkan lagi oleh karang, oleh batu. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula. Dia lakukan begitu terus, naik ke atas, jatuh, kepalanya dulu, kemudian kena batu kepalanya sampai hancur. Fakultu subhanallah, aku berkata, kata Rasul, Maha suci Allah, mahada, apa ini? Faqala li intalik, dua orang tadi berkata kepadaku, intalik, mari kita pergi. Fadzakaral hadis, maka disebutkan, wafihi, diceritakan tentang dua orang tadi. Amar rajulul ladzi ataita utiyat alaihi lagu ra'suhu. Adapun orang yang nyungsep kepalanya, kemudian kena batu sampai hancur kepalanya, fahuwa ar-rajulu, dia adalah orang ya'khudul Qur'an, yang mempelajari Al-Quran. Kalau ini sudah mempelajari, bukan hanya membaca. Fayarfuduhu, tapi kemudian dia tinggalkan. Ini kadang dibawa kepada orang yang menghafal Al-Quran, kemudian tidak dimurojaah, dilalaikan. Nah, karena kurang murojaah, orang yang kurang murojaah itu karena ada kesibukan. Nah, itu kejelekan dicela dalam hadis seperti ini, di antara hadisnya. Orang sudah memahami kandungan Al-Quran, kemudian tidak mau mengamalkan karena tidak mencocoki nafsunya. Dia tinggalkan Al-Quran wa yanamu, dan dia tidur. Anis sholatil maktubah, dari sholat wajib. Bisa jadi enggak sholat jamaah, bisa jadi telat. Nah, karena tidur. Biasanya orang tidur itu karena kenyang, ya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, hadis berikutnya. Jadi ini hadis yang pertama tadi celaan dengan orang yang tidak, orang yang, kalau ini bukan tidak belajar ya, tapi belajar tapi meninggalkannya. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khotoban nas, berkhutbah kepada manusia. Fi hajjatil wada, di haji wada. Wada itu perpisahan, berarti ini haji terakhir. Faqala inna syaitan, sesungguhnya setan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ya Isa, setan itu putus asa, an yu'bada fi ardikum, untuk disembah
di negeri kalian, itu Saudi ya, Arab. Walakin radiya, tapi setan itu enggak putus asa. An yuto, ditaati. Jadi mereka tidak nyembah setan tapi mengikuti setan. Fima siwa dzalik, selain nyembah setan. Mimma tuhakiruna min a'malikum fahdharuhum. Yaitu suatu yang melemahkan, merendahkan amalan-amalan kalian. Fahdharu, maka hati-hati. Inni taraktu fikum, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian. Ma in tamassaktum, aku tinggalkan pada kalian sesuatu. In tamassaktum, kalau kalian berpegang teguh padanya, falan tadillu abadan, pasti kalian tidak akan sesat selamanya. Selama berpegang pada sesuatu tersebut. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata nabiyihi. Kitab Allah dan sunnah nabinya. Ini adalah penyelamat dari kesesatan. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Nah. Wa an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yumatsalul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Nanti Al-Qur'an itu dijadikan bentuk pada hari kiamat berupa seseorang. Fayu'ta birrajuli, maka dia didatangkan orang qad hamalahu, yang membawa Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'annya dibentuk jadi orang, kemudian datang menghadap Allah dengan orang yang di dunia dulu sudah membawa Al-Qur'an. Maksudnya membawa, sudah mempelajari Al-Qur'an. Nah, nanti ada kitab Hamilul Quran, adab Hamilul Quran. Adabnya pembawa Al-Qur'annya dimaksud ahli Quran. Bukan hanya membaca tapi memahami maknanya. Akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala orang yang telah mempelajari Al-Qur'an dengan Al-Qur'annya yang sudah dibentuk orang. Fa khalafa amrihi. Kemudian dia sudah mengerti Al-Qur'an tapi dia menyelisihi isi Al-Qur'an. Wa yumathilu lahu khosman, sehingga Al-Qur'annya dijadikan musuh, lawan nanti di hadapan Allah. Fayaqulu, kemudian Al-Qur'annya mengatakan, ya Rabb, ya Allah, hamaltuhu iyai fabi'sal hamili ta'adda hududi. Dia ini orangnya yang sejelek-jelek pembawa Al-Qur'an, pembawa aku. Dia telah melampaui batasan-batasanku, kata Al-Qur'an. Melampaui batasan-batasan Al-Qur'an. Hudud itu batasan. Tak ada berlebihan. Istinya gak manut ya. Wadaya faraidi, dia melalaikan fardu-farduku. Fardu-fardu yang ada di dalam Al-Qur'an dilalaikan. Padahal dia sudah tahu. Warakaba maksiati, dan dia berbuat kemaksiatan padaku, pada Al-Qur'an. Wataraka ta'ati, dia tinggalkan ketaatan kepadaku, kata Al-Qur'an. Fama yazalu yagzafu alaihi bil hijaj hatta yuqal. Terus Al-Qur'an itu menyampaikan
apa yang diperbuat pembawa Al-Quran kepada Al-Quran. Sampai dikatakan sya'nuku bihi wa ya'khudhu biyadihi fama yursiluhu hatta yakubbu ala minkharihi finnar. Maka orang ini, apa maunya engkau dengan orang ini? Maka diambillah orang itu, tangannya, diseret tangannya, kemudian dibalik orang ini dengan minkharihi, dia dibalik berjalan dengan minkharihi. Minkhari artinya hidung. Kalau yang lalu dengan wajah. Ini padahal sudah ahli Quran ya, mungkin sudah ahli tafsir. Cuma masalahnya ngerti maknanya tapi kurang satu langkah, yaitu tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan Al-Quran, cuma sebatas ngerti. Biasanya orang tidak mengamalkan Al-Quran itu karena dikalahkan oleh nafsu, oleh nafsunya. Maka itu orang yang mengikuti nafsu itu lebih bahaya, lebih jelek dari orang yang mengikuti subuhat. Karena nafsu ini syahwat. Itu yang menimpa kaum Yahudi. Allah telah mengutus banyak rasul, Allah telah menurunkan banyak kitab kepada Bani Israel. Nah, tapi tidak bisa mengamalkannya. Maka mereka diseret di atas hidungnya finnar, di dalam neraka. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam sahih Muslim, An Abi Malikin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka. Al-Qur'an itu hujjah bagimu. Hujjah bagimu itu menjadi dasar engkau berbuat. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya hujjah bagimu. Au alaika, atau sebaliknya. Al-Quran itu yang akan menghakimi engkau. Nah, jadi ini Al-Quran dua kemungkinannya. Kalau tidak kamu amalkan, maka Al-Quran itu yang akan melemparkan kamu ke neraka jahanam. Seperti di atas tadi. Seperti di atas tadi. Mestinya Al-Quran itu kalau diamalkan kan penyelamat. Tapi ini malah melemparkan ke neraka karena tidak mengamalkannya. Itu yang dimaksud alaika. Waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Al-Qur'anu syafi'un. Al-Qur'an itu syafi'. Syafi' itu penolong. Musaffa, yang ditolong oleh Al-Qur'an. Faman ja'alahu amamahu, yaitu akan mengantarkan, menolong orang yang menjadikan Al-Qur'an itu imamatu qadihi, menjadi imamnya. Al-Quran menjadi imamnya. Yang qadahu itu yang membimbingnya, yang di depan, yang memandu. Nah, ilal jannati, ke surga. Jadi Al-Quran itu syafi', penolong yang akan menolong orang yang menjadikan Al-Quran itu imam, menjadikan Al-Quran itu pembimbing. Maka akan dibimbing oleh Al-Quran ke surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri, tapi orang jenis kedua, orang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya. Saqahu, maka Al-Quran itu akan menyeret. Saqo itu
kayak supir itu saik, kalau supir itu saik bahasa Arabnya. Ya akan dibawa oleh Al-Quran ilan nar ke neraka. Apa yang bawa ke neraka? Al-Quran. Kapan itu? Ketika dia tidak mau mengamalkan, diletakkan Al-Quran di belakang punggungnya. Faya mangkana al-Qur'anu khasmuhu. Kata ini perkataan Syekh ya Ibnu Utsaimin. Wahai orang yang menjadikan Al-Qur'an itu musuhnya. Kaifa tarju? Bagaimana engkau berharap? Mimman ja'altahu khasmaka syafa'ata, as-syafa'ata. Bagaimana engkau mengharap pertolongan dari Al-Quran yang kamu jadikan musuh. Jadi Al-Quran itu bisa jadi teman, kawan, mengantarkan ke surga. Kalau tidak, maka Al-Quran itu menjadi musuh. Bagaimana kata Syekh, bagaimana kamu akan mengharapkan pertolongan dari musuhmu? Wailun, celakalah liman syufa'a'uhu khosama'uhu. Celaka bagi orang yang mengharap pertolongan dari musuh-musuhnya. Yauma tarbahu al-bid'atu, pada hari sangat mahal bid'ah, keberuntungan nanti pada hari kiamat. Nah, butuh pertolongan, di antara pertolongannya adalah dari Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Difahami dan diamalkan. Kalau enggak, maka Al-Quran jadi musuh. Ibadallah, wahai hamba Allah. Hada kitabullah. Ini adalah kitab Allah, Al-Quran. Yutla baina aidikum. Dibaca di hadapan kalian. Wa yusma, dan didengarkan. Wa huwa al-Qur'anul ladzi law anzala ala jabalin. Itu Al-Qur'an kalau diturunkan ke gunung. La ra'aitahu khashi'an, maka pasti engkau melihat gunung itu khashi'an, khusyuk, tunduk. Yatasadda'un, bahkan bisa pecah. Di ayat lain bebatuannya itu berguguran, berjatuhan min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Di surah Al-Baqarah itu ya. Wa ma'ahada, namun demikian, fala udhunu, padahal Al-Quran, padahal gunung itu fala udhuna. Tasma, gunung itu tidak punya telinga yang bisa mendengar. Wala ainun tadma, gunung itu tidak punya mata yang bisa meneteskan airnya. Wala qalba yahsya, gunung itu tidak punya hati yang bisa khusyuk. Wala imtithala lil Qur'an, dan dia tidak diperintah untuk mengamalkan Al-Qur'an. Fayurja bihi an yashfa'a, tapi dia masih bisa diharapkan. Nah, maka diharapkan dari mana Al-Quran itu menolong gunung itu. Qulubun khalat minat taqwa, maka hati yang kosong dari ketakutan, gunung aja ketakutan. Bagaimana hati yang kosong dari ketakutan? Faya kharabun balqaun, maka hati yang seperti itu adalah hati yang kharabun. Kharab itu kosong. Balqaun, apa balqaun? La syai'a fi. Balqaun, hati yang tidak ada takwanya, hati yang kosong, enggak ada fungsinya. Wa tarakamat alaihi zulmatul dzunub, bahkan hanya berisi di dalam hatinya itu zulmatul dzunub, gelapnya dosa-dosa. Faya la tubsiru wa la tasma, hati yang tidak melihat dan tidak mendengar.
Kam tutla alaina ayatul Quran. Berapa telah dibacakan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Wa qulubuna kal hijarati. Sementara hati kami seperti batu. Au asadda qaswah, atau lebih keras lagi dari batu. Nah, wa kam yatawali alaina syahru Ramadan. Berapa telah datang kepada kami bulan Ramadan. Wa haluna fihi kahali ahli syaqawa. Kahali ahli syaqwa. Sementara keadaan kami seperti keadaan orang yang celaka. Lasyabu minna yantahi anis sabwah. Pemuda di antara kami tidak berhenti dari sabwah. Saya lihat sabwah. Seringnya diartikan cengkal atau ceroboh. Berapa pemuda di antara kami yang tidak berhenti dari kecerobohan. Wala syaihu yantahi anil qabi. Berapa banyak orang tua tidak berhenti dari kejelekan. Fayalhaqu bi'alis safwa. Sehingga tidak bisa dikumpulkan dengan orang yang bersih. Aina nahnu min qaumin. Di mana kita dibanding kaum. Idza sami'u da'illah ajabu ad-da'wa. Yaitu kalau idza sami'u da'illah, kalau mereka mendengar seruan Allah, ajabu ad-da'wa, mereka sambut seruan itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, di mana kami dibanding kaum yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Nah, wajilat al-juluwah, dengan getaran yang tinggi. Ulaika qaumun, mereka itu adalah kaum an'amallahu alaihim, yang telah Allah berikan nikmat. Fa'arafu haqqahu, maka mereka mengerti hak Allah Azza wa Jal. Fakhtaru as-safwa, maka mereka memilih as-safwa, jalan yang bersih. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, ini nasihat-nasihat beliau terhadap kita, bagaimana sikap kita dengan Al-Quran yang kita miliki. Yang bagi liqari'il Quran, hendaknya pembaca Al-Quran, an yu'rafa bilailihi, mengerti malamnya. Idzan nasu yanamun, ketika manusia sedang tidur. Maksudnya baca Quran yang terbaik memang waktu malam, ketika manusia tidur. Wa binaharihi, dan di siang hari, idzan nasu yuftirun, ketika manusia berbuka. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun. Nah, mana nangisnya para pembaca Al-Quran? Nah, kalau di ayat-ayatnya banyak sekali ayat mengatakan orang beriman itu kalau baca Al-Quran kharru sujadan wa bukiya. Wahai pembaca Al-Quran, mana nangismu ketika membaca Al-Quran? Wa biwara'ihi, dan mana waroknya? Idzan nasu yukhallitun. Wara ini meninggalkan, yukhallit, meninggalkan. Orang kalau mengerti Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran akan muncul sifat wara. Wara itu meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat. Maka kalau berkumpul dengan manusia, harus dipastikan dulu manfaatnya apa.
Karena biasanya kalau hidup di kampung bersama orang, kalau jarang muncul itu dibully, apa istilahnya, suka menyendiri, mengasingkan diri, nah tidak mau bergaul. Nah, maka nggak apa-apa, tidak bergaul itu bukan kejelekan secara syar'i. Kalau bergaulnya itu menyebabkan hatinya berkabut. Karena jeleknya ketika orang-orang kumpul, omongannya itu yang tidak ada manfaatnya. Malah bikin hati gelisah, hatinya berkabut, hatinya kotor, muncul kebencian, muncul kejengkelan dengan saudaranya yang banyak bicara. Maka kalau mau kumpul dengan orang-orang, harus dipastikan dulu maslahatnya, manfaatnya. Kalau tidak, di rumah itu lebih baik. Yang disebut dengan uzlah, menyendiri di rumah. Ketika kalau kumpul orang, itu malah nyumpeki bahasanya Pak Mayer. Ya Pak Mayer. Karena kalau kebanyakan orang, kalau orang sedang kumpul, mesti mereka menuntut dan mengajak kita seperti mereka. Ya duduk sini, ngopi-ngopi sini, ngobrol-ngobrol sini. Ngobrol apa nanti bicaranya nggak karuan sana sini. Nah, pasti banyak penyakit-penyakit hati yang keluar dari lisannya, itu menulari hati saudaranya. Wa bisamtihi idzan nasu yahudun. Mana diamnya pembaca Al-Quran. Ketika manusia sudah banyak Yahudun, ini ngobrol tadi. Kan tidak mungkin dia diem sendiri di situ, kumpul banyak orang, diem tok. Nah, diem itu kan bisa jadi hatinya kerasukan, kayak orang kumpul dengan perokok. Walaupun dia nggak ngerokok kan juga kena efek asapnya itu. Dia nggak ngomong. Maka orang pembawa Al-Quran itu tidak akan banyak bicara, diam. Dan dia tidak akan enak duduk dengan orang yang banyak bicara. Wabi khusu'ihi, mana khusu'nya pembawa Al-Quran, pembaca Al-Quran. Idan nasu yakhtalun. Ketika manusia itu ikhtala ini congkak, sombong, merasa besar. Wa bi husnihi idan nasu yafrahun, mana kesedihannya ketika manusia bergembira. Nah, itu yang beliau maksudkan sikap-sikap para pembawa Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, ihfadzul Qur'ana, jagalah Al-Quran. Qabla fawatil imkan, sebelum terluput kemungkinan. Mungkin sakit, mungkin sibuk, mungkin mati. Maka sebisa-bisanya, secepat-cepatnya untuk bisa memahami, meyakini, mengamalkan Al-Quran. Karena itu nutrisi hatinya, gizi hatinya itu Al-Quran. Sementara waktu itu berjalan cepat, pelajaran atau ilmu yang ada di dalam Al-Quran sangat banyak. Rasul bersabda, nikmatani maubunun ala katsirin minan nas, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Dan maubun itu maksudnya membinasakan manusia. Dua kenikmatan yang banyak membinasakan manusia.
As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Ada orang badannya sehat tapi malas, kuat tapi malas, tidak bisa mempelajari Al-Quran. Nah, ada waktu kosong juga malas, sehingga dia tidak berbuat. Maka umur itu adalah diri kita. Diri kita adalah waktu kita, umur kita. Kata Rasul SAW, setiap orang tidak akan beranjak dari hadapan Allah sebelum ditanya umurnya digunakan untuk apa. Umurnya di situ adalah waktunya. Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi husrin, demi waktu manusia itu dalam kebinasaan. Nah, yang kedua ditanya wa an syababihi, masa mudanya digunakan untuk apa? Yang ketiga, ilmunya bagaimana diamalkan? Yang keempat, hartanya dari mana dan digunakan untuk apa? Wa hafidhu ala hududihi, jagalah Al-Quran dengan menepati batasan-batasan Al-Quran. Minat tafrid wal isyan, jangan sampai dilalaikan, dimaksiati Al-Quran. Wa'lamu annahu syahidun lakum, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu syahid, menjadi saksi tadi. Lakum bagimu. Au alaikum, atau nanti itu menjadi yang akan membinasakan kamu. Indal malikid dayyan, di penguasa dayyan. Dayyan ini nama Allah. Laisa man syukira nikmatallah biinzalihi anta taitau wara'ana. Bukan orang mensyukuri nikmat Allah yaitu Al-Quran dengan melecehkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya. Walaisa min ta'zimi harabillah, bukanlah, tidaklah termasuk orang yang mengagungkan kehormatan Allah, antat tahida ahkamahu sihriyan, menjadikan hukum-hukum Allah dilecehkan. Dan beliau bawakan ayat dalam surat Furqan ayat 27-31. Wa yauma, ini hari, dan hari ini juga berkaitan dengan waktu. Nah, ya'uddu dzalimu, orang zalim itu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seperti Allah mengamanai pada kita waktu, umur, agar umur itu untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Di antaranya menggunakan pikiran di dalam melalui waktu. Maka pikiran yang terbaik adalah mempelajari, memahami, memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla. Maka kalau pikirannya tidak ke sana, tidak beribadah, itu namanya zalim. Nanti pada hari itu, kata Allah, orang-orang zalim akan menggigit. Ya'udhu itu menggigit. Ala yadayhi, menggigit kedua tangannya. Ini benar, ini nanti terjadi karena Allah yang mengabari. Yaqulu, sambil mengatakan, ya laitani, celakanya aku. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku tidak menjadikan jalannya Rasul, tidak mengikuti jalannya Rasul, tidak mentaati. Ya wailata, wahai celakanya aku, laitani, kenapa aku ini lam attahid fulanan khalila,
tidak menjadikan orang-orang baik itu, sekiranya aku tidak menjadikan seseorang itu teman. Nah, kenapa aku sampai berteman dengan orang-orang yang jelek sehingga keluar dari jalannya Rasul? Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku, anidzikri, dari Al-Quran. Kalau diajak ngaji tafsirnya berat, paling banter mau kalau hataman. Nah, atau acara-acara selain Al-Quran. Laqad adallani anidzikri, dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Ba'da irja'ani, setelah Al-Quran itu aku fahami. Wa kana syaitanu lil insani khadula, sungguh setan itu merendahkan manusia, menghinakan manusia. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, maka Rasulullah SAW mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Quran, Al-Quran ini mahjura. Mahjura itu ditinggal, tidak mau membaca, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan, tidak mau menggunakan sebagai hidayah, sebagai obat. Nah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kata Allah, demikian kami jadikan setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya nabi? Minal mujrimin, orang-orang durhaka. Jadi orang-orang durhaka itu musuhnya para nabi. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Nah, insyaallah selesai bab 12, adab kita dengan Al-Quran. Semoga dengan ini mendorong kita untuk lebih merapat lagi, lebih semangat lagi untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga benar-benar menjadi penolong kita nanti ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Untuk sampai ke sana butuh yang namanya taufik, hidayah. Nah, yang ke-13, bab 13, fi adabi qiraatil Quran, adab membaca Al-Quran. Insyaallah dilanjutkan besok, adab-adab membaca Al-Quran. Mungkin ada yang ditanya? Ana mau tanya Ustaz, Monggo. masalah zakat fitrah yang anak tanya dulu itu belum jelas Ana. Kan Zakat fitr, zakat fitri. zakat fitri ya Naam. Yang paling afdol itu dikasihkan langsung apa ke pengurusan, karena di pengurusan kan banyak salahnya. Untuk zakat fitr itu memang nggak ada syariat amil. Yang amil itu kalau zakat mal. Oh iya Naam. Kalau zakat fitr itu bunyi hadisnya, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Oh iya. Tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimin. Itu bunyi hadisnya. So'an min tamr au burrin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr, zakat untuk berbuka, untuk memberi makan fakir miskin. Tu'matan itu memberi makan fakir miskin, artinya sampean keluarkan ke fakir miskin. Oh iya Naam. Dan dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan. Wa tuhratan, tuhrah itu bersih, suci. Lisaimin, bagi yang puasa. Satu sok dari makanan pokok itu. Satu sok, kalau Syekh Utsaimin mengatakan
2400 gram. Jadi 2 kilo 4 on itu sudah masuk sok. Tapi di pemerintah Indonesia, karena hilaf di kalangan ulama, pemerintah Indonesia kayaknya membulatkan jadi 3 kilo ya. 2,5 kilo Ustaz. Ya, ma'rufnya 2,5 kilo, kayaknya ada perubahan jadi 3 kilo. Wallah. Tapi kalau semen 2 kilo 4 on ini sudah. Oh, ya, nah. Itu masing-masing kalau sudah lahir itu wajib walaupun masih bayi. Kalau masih janin itu sunnah. Berarti kita berikan ke fakir miskin, diutamakan yang sholat ya. Yang sholat Ustaz ya. Nah, berarti walaupun kalau jauh tidak apa-apa ya. Yang penting kan kita melihat yang sholat. Untuk yang bimbingan ulama mendahulukan yang kampungnya sendiri. Oh, iya, kecuali sudah nggak ada di kampungnya, boleh keluar. Oh ya, nah. Saya bisa. Nah, bismillah. Pak Mayar, gimana Pak Mayar? Pak Mayar ke Hamam tadi ini. Oh, gitu. Jarang ketemu anak sekarang. Anak kan di Baitur Rahman, Pak Mayar di Baitul Hikam. Ngapain? Ketemunya kalau terawih kan di yang cari yang sebelah di teman anak itu, Ustaz. Oh, yang ponaknya Dek Tumpang itu. Ponaknya di Ustaz Samsu itu. Insya Allah nanti mau diajak taklim dan belum tahu dia. Lah masjidnya pakai kenapa? Orangnya bukan takmirnya dia. Takmirnya juga ngimam di semuanya diserahkan situ, Ustaz. Makanya nanti kita bicara kalau sudah habis. Sudah ada. Jauh dari antum. Di Kopi Mas itu Ustaz, sebelah Kopi Mas kakak Ana itu. Jadi Ana sambil silaturahmi ke kakak kemarin tuh. Mana ya Kopi Mas? Kopi Mas Darungan yang rumah Ana ke utara. 1 kilo, kalau 1,5 kilo lah kurang lebihnya, Ustaz. Oh, dekat ya. Masjidnya besar itu lah, Ustaz. Insya Allah nanti kita ajak taklim dulu. Kalau kita sebelum diajak taklim mungkin bisa didahului antum minta nomor HP-nya, dikirimi rekaman-rekaman. Oh iya, nah, Ustaz. Nah, gitu caranya. Kirimi rekaman ini taklim di Tanaka. Dikasih dikomentari ini taklim di Glowwood, Kali Sunan Kalijogo. Terus ini taklim di Darun Najah. Ini taklim dulu di Kalisat. Antum kirimi gitu-gitu. Nanti kan dia sebelum diajak sudah mempelajari dulu pelajarannya apa, kayak gitu. Sehingga tinggal narik. Kalau gitu, kalau memang orangnya jujur, ikhlas, mudah, dia akan nyari sendiri, akan nanya sendiri kapan taklimnya, nanti tak akan tanya gitu. Kalau dingirim kasih nasihat, disertai nasihat, luruskan niat, menambah ilmu, menghilangkan kebodohan, semoga membersihkan hati, mendekatkan pada Allah. Gitu dulu ya. Jazakallahu khair, insyaallah dilanjut besok. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.